Wanayasa dikenal sejuk, namun di balik ketenangan desa Nangerang, ada ancaman yang tumbuh dalam diam. Selama bertahun-tahun, sampah hanya dibuang, dilupakan, atau dibakar tanpa solusi. Namun, niat baik saja tidak cukup. Di lapangan, realita yang mereka hadapi jauh lebih kelam. Aroma menyengat dan kepulan asap dari sampah yang dibakar menjadi pemandangan harian yang memaksa mereka untuk berpikir lebih keras. Sampai kapan Nangerang akan terus seperti ini? Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Anwar. Di sini saya sebagai pengelola atau bisa disebut founder untuk pengelolaan sampah di Desa Nangerang. Yang dimana pengelolaan sampah di Desa Nangerang ini diawali oleh 5 orang. Yang mungkin ada rekan-rekan saya yang nggak bisa hadir, terus ada kehalangan lah mungkin. Di sini pengelolaan sampah Desa Nangerang diawali pertamanya itu dari keresahan masyarakat, yang dimana banyak warga yang mengeluh tentang warga yang buang sampah sembarangan ke sungai. Kami selaku pemuda lah intinya ingin lingkungan menjadi bersih, maka kita rembuk berlima gimana caranya untuk membersihkan lingkungan tersebut dan menanggapi keluhan masyarakat tersebut. Jadi kita membentuk, kalau disebutnya tim atau mungkinlah founder. Dari awal kita berjuang sampai ke titik ini, alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun dan kita nggak menyerah. Mungkin kesadaran masyarakat yang masih kurang, terus notabene masyarakat di sini punya lahan sendiri untuk membuang sampah. Maka dari itu kita emang kesulitan dari awal. Kita jalan pertama itu door to door, ketuk rumah satu-satu. Bahkan sampai malam pun ada yang senggang di kita, ya udah kita datengin aja gitu. Gimana nih, mau ikutan nggak atau enggak? Ya mungkin kalau buat kedepannya, ya harapan sih semua warga Desa Nangerang khususnya ikut dalam pengelolaan sampah di sini untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Tak ingin terjebak dalam keluhan, aksi nyata pun dimulai. Dengan peralatan seadanya dan armada motor yang dimodifikasi, tim kecil ini mulai menyisir sudut-sudut desa, mengubah keresahan menjadi tenaga, dan mengubah tumpukan masalah menjadi tumpukan karung yang siap dikelola. Setiap plastik yang mereka pungut adalah bukti perlawanan terhadap abai. Proses ini mungkin terlihat melelahkan, tapi bagi tim pengelola sampah Nangerang, inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah lingkungan yang lebih layak bagi generasi mendatang. Dokumentasi utama. Ya memang di awal sih emang kita dipandang sebelah mata. Dimana ini mana yo tukang sampah, itu kan bahasanya. Ini tukang sampah ya, tukang sampah gitu. Tapi ya kita terus berjalan aja. Dimana ya alhamdulillah selama berjalannya pengelolaan sampah di sini, keluhan dari masyarakat yang buang sampah sembarangan udah berkurang. Terus lingkungan lebih bersih, dalam artian nggak ada lagi sawah masyarakat atau yang di hilir sungai yang terdampak sampah dari buang sampah sembarangan itu udah nggak ada sekarang gitu. Ya alhamdulillah juga dari kegiatan ini kita juga udah bisa mengadakan sebuah santunan seperti itu. Ya khususnya emang kita mewakili masyarakat. Dari hasil sampah ini kita kembali lagi ke masyarakat. Yang pasti dukungan moral memang jelas dari pemerintah desa mendukung sekali kegiatan ini. Untuk dukungan materialnya, alhamdulillah pemerintah desa menyumbang untuk pembangunan jalan. Di mana yang jalan yang dari awal masuk ke sini itu emang semua swadaya masyarakat. Dari tanahnya, terus penggarapannya, yang terakhir dibantu oleh oleh pemerintah. Di mana pemerintah memberikan fasilitas kayak alat-alat, terus memberikan kayak materi, pasir, semen kayak gitu. Sampai akhirnya
jadilah jalan yang lumayan bisa diakses ke sini. Masyarakat penginten begitu aya program ti para pemuda ya dengan serta-merta ikut serta ngumpulkan sampah di masing-masing bumina ieu kanggo diolah. Naon margina kebetulan aya inovasi ti para pemuda kanggo ngolah eta sampah teh panginten aya 3 jenis anu kusim kuring kapantau. Kahiji anu tiasa diolah sebagai pupuk atanapi organik. Anu kadua aya nilai ekonomi panginten langsung tiasa di ical kan gitunya terkait sampah plastik kan gitu. Oge panginten aya terobosan alhamdulillah kerjasama sareng Pak Denny Haidar anjeunna selaku pengusaha peternak ikan janten ayeuna teh aya diolah sampah sedemikian rupa kanggo pembuatan atanapi ternak magot gitu. Salah sawiosna teh nyaeta ti sampah organik itu alhamdulillah panginten tos berjalan sehingga aya nilai ekonomis tina sampah eta ngajantenkeun operasional kanggo para pemuda sok sanaos teu acan nyugemakeun panginten setidakna aya nilai ekonomina secara tidak langsung menawi gitu. Ya yang tadi diceritakan dari awal kita berlima modal nekat. Dari awalnya kita menyediakan trash bag ke rumah-rumah, terus setiap 1 minggu sekali kita keliling ngambilin si sampahnya. Terus ya memang ada pungutan biaya, tapi kan itu untuk operasional gitu. Dalam artian memilih, memilah, terus menghancurkan sampah itu sendiri gitu. Terus untuk output dari hasil sampah ini ya terutama yang bidang ekonomi ada dari segi rongsokannya kita jual, kita pilih. Terus sampah dapur yang nggak bisa dijual kita olah jadi pupuk organik seperti itu Kang. Untuk produknya bisa dilihat sendiri di sini ada gitu. Untuk pendapatan kita kalau bisa disebutnya selama 2 tahun ini kita bakti aja gitu. Dalam artian ya kita sukarela. Kalau ada hasil pun ya kita buat operasional ini. Dari ngebangun tempat ini terus operasional buat ngebakar sampai pada titik di 3 bulan terakhir kita alhamdulillah udah bisa mempekerjakan. Jadi kita sedikit bergeser, jadi kita cari lagi orang nih yang buat yang ngangkutin tugasnya siapa, terus yang bagian ngebakar siapa, yang memilah siapa. Nah itu udah kita artinya ya secara tidak langsung kita gaji lah gitu. Dari hasil si uang iuran warga tersebut. Kalau untuk sekarang sekitar 120 pelanggan untuk satu desa. Sebenarnya dari desa-desa sebelah juga ada yang pengen gitu. Cuma emang kapasitas dari kitanya belum memadai. Kalau di awal emang kita matok harga untuk 1 karung itu per minggu 7.000. 1 karung besar ya yang 50 kilo. Tapi secara berjalannya kegiatan di lingkungan yang keliling itu ada warga yang ngasih 5.000, 2.000, 7.000, bahkan ada yang lebih sampai ke 10.000, 20 ya kita terima aja gitu. Jadi mau berapapun bayarnya kita terima, nggak harus oh ini mah 7.000 kurang nih, nggak gitu. Terima aja gitu. Ya hitung-hitung kita baktilah jumsih gitu. Ya utama nama sih mesihan contoh lah utama nama ke jiwa-jiwa muda gitu. Tentang lingkungan kadang-kadang kan selami sampah di mana wae di sisi jalan di mana gitu. Ya inisiatif lah gitu. Ya harapan mah seueur sih pengikut gitu anu Kini, sadar tentang lingkungan. setelah langkah gitu, pertama kebersihan berhasil lingkungan. dipijakan, ada satu ambisi yang lebih besar. Bukan sekedar membersihkan, tapi membangun sebuah kesadaran kolektif yang jauh lebih luas. Untuk pesannya sih untuk pemuda ya alhamdulillah kita sebagai ya mungkin bisa disebut contoh lah kita gitu secara sombongnya ya, tapi mudah-mudahan itu tidak jadi kesombongan. Contoh lah gitu, kita udah bisa memajukan dalam segi kebersihan, ayo ikut andil lah gitu. Kalau pun ada yang mau ikut ya ayo kita rangkul semua.
Ya seenggaknya kalaupun enggak ikut di sini ya di wilayah dia bisa oh sadar nih tiap minggu ada yang narik sampah, mungkin dia ada kesadaran oh ini di rumah saya ada sampah, simpen di karung atau ini oh saya mau ikutan gitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih ke kesadaran diri sendiri terhadap lingkungan. Ya lingkungan terkecilnya ya rumahnya gitu. Terus untuk pesannya ya jangan malu lah. Apapun yang kita kerjakan pasti Apa ada yang dimulai nilai di Desa manfaatnya Nangerang gitu. hari ini Untuk orang mungkin banyak terlihat seperti itu. langkah kecil. Namun di tangan para pemuda ini, sampah tak lagi dibiarkan menjadi beban bagi bumi. Mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu instruksi besar. Cukup dimulai dari keresahan yang diubah menjadi aksi nyata. Karena pada akhirnya, lingkungan yang bersih bukan sekedar hadiah untuk kita saat ini, melainkan warisan yang paling berharga bagi mereka yang akan datang. Dari Nangerang untuk alam yang lebih terjaga.